bahwa organisasi itu sangat tergantung dari pemimpinnya. Dalam banyak survei dan studi mengatakan hidup mati dari organisasi tergantung dari siapa yang memimpin dan bagaimana cara dia memimpin. Seorang pemimpin yang berani dan mau untuk mengontrol kondisi di lapangan yang sebenarnya, bukan hanya duduk di meja dan terima laporan yang baik saja. Tantangan ini dialamatkan kepada Bapak Menteri BUMN kita, yaitu Bapak Erick Thohir. Kasus pemakaian alat tes swab bekas di Kuala Namu benar-benar menghancurkan seluruh usaha dan jerih payah pemerintah dan khususnya Kementerian BUMN dalam upaya untuk berperang dengan COVID selama lebih dari 1 tahun ini. Bayangkan, pemerintah ini belum selesai untuk memerangi kasus surat hasil tes COVID-19 palsu. Belum lagi pemerintah memerangi untuk kasus mafia karantina. Belum lagi selesai, pemerintah saat ini berusaha memerangi untuk jual beli vaksin yang seharusnya ini diberikan gratis kepada warga negara Indonesia. Dan ternyata ada lagi kasus yang terkait dengan pemakaian alat tes swab bekas ini. Dan tentunya ini benar-benar gila banget. Bayangkan, 5 tersangka ini kayak gak punya hati nurani. Mereka hanya menggunakan cairan alkohol 75% untuk membersihkan alat tes swabnya. Dan itu dengan seenak jidat mereka colokin itu ya di hidung orang-orang yang mempercayakan untuk tes di Bandara Kuala Namu. Bayangkan, dan aksi ini sudah dilakukan selama 6 bulan, bahkan mereka mendapatkan keuntungan mencapai 1,8 miliar. Ini tentunya juga sangat memalukan bagi Kementerian BUMN khususnya, bagi Kimia Farma Diagnostika, bagi Kimia Farma untuk induk perusahaannya, dan juga untuk Kementerian BUMN yang selama hampir 1 tahun ini mereka berusaha untuk membangun citra dan memiliki semangat baru. Semangat baru dari BUMN tentunya kita ketahui, yaitu akhlak. Amanah, kompetensi, harmonis, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif. Akhlak kelihatannya bagus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah akhlak ini hanya menjadi sekedar jargon atau sekedar promosi dari Kementerian BUMN yang baru, dari Kementerian BUMN kita, ataukah ini betul-betul menjadi semangat dan nilai-nilai value baru untuk dijalankan dan dimiliki oleh seluruh karyawan di BUMN kita. Kasus ini juga menjadi perhatian, kenapa? Karena ini menjadi sebuah langkah mundur dalam usaha memerangi COVID-19 di Indonesia. Tentunya kita ketahui, salah satu kunci sukses dalam memerangi COVID adalah dengan 3T, yaitu tes, tracing, dan treatment. Kita harus fokus kepada 2T awal yang berbicara tentang pencegahan, yaitu tes dan tracing. Bagaimana kita bisa men-tracing orang-orang terdekat dari pasien COVID-19. Dan juga orang-orang yang sudah di-tracing tersebut mau untuk melakukan tes. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana warga negara Indonesia yang terkena tracing itu mau untuk dites. Kalau yang pertama ternyata biaya tracingnya atau biaya tesnya mahal. Yang kedua, ternyata hasil tesnya nggak valid. Bayangkan, kalau mereka kena hasilnya positif, belum tentu mereka mau untuk menerima hasil tersebut. Kenapa? Karena mereka akan mengatakan bahwa, oh ini hasil tesnya nggak valid. Oh ini alat tesnya salah. Oh itu alat untuk swabnya bekas dan macam-macam stigma-stigma yang akan membuat proses tracing itu akan berjalan dengan sangat lambat dan sangat buruk sekali. Nah, ini adalah sebuah langkah mundur dalam proses untuk kita memerangi COVID-19. Karena itu, dalam rangka kita memerangi COVID-19 dibutuhkan sebuah kepemimpinan yang kuat dan tegas. Seorang pemimpin yang berani untuk mengambil langkah-langkah radikal. Pemimpin yang berani untuk mengambil keputusan demi kebaikan bersama. Seorang pemimpin yang berani dan mau untuk mengontrol kondisi di lapangan yang sebenarnya, bukan hanya duduk di meja dan terima laporan yang baik saja.
Tantangan ini dialamatkan kepada Bapak Menteri BUMN kita, yaitu Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir tentunya pusing banget ya, menerima segudang masalah yang dirasakan oleh Bapak Erick Thohir. Tetapi tinggal bagaimana Bapak Erick Thohir mampu untuk mengatasi semuanya. Dan memang saya setuju bahwa organisasi itu sangat tergantung dari pemimpinnya. Dalam banyak survei dan studi mengatakan hidup mati dari organisasi tergantung dari siapa yang memimpin dan bagaimana cara dia memimpin. Dalam survei Harvard Business Review menunjukkan ternyata dari seluruh perusahaan yang disurvei hanya 30% karyawan yang engage dengan perusahaannya, dan 70% ternyata tidak engage dengan perusahaannya. Artinya hanya 30% karyawan yang mereka merasa memiliki ikatan dengan perusahaan, dan orang-orang seperti inilah yang mereka memiliki sebuah keinginan untuk memajukan atau memperbaiki perusahaan mereka. Bagaimana dengan 70%? Tentunya 70% ini akan menghasilkan kerugian buat organisasi. Dan ternyata dari survei tersebut menunjukkan 70% karyawannya tidak engage menghasilkan kerugian sebesar 550 miliar US dollar. Tentunya ini angka yang sangat besar sekali. Dan ini juga dirasakan oleh Kementerian BUMN. Survei itu juga menunjukkan bahwa ternyata kerugian tersebut faktor utamanya dikarenakan adanya kepemimpinan yang lemah, kepemimpinan yang tidak memiliki visi, kepemimpinan yang tidak berani mengambil keputusan, kepemimpinan yang mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan yang salah. Dan tentunya ini juga membawa dampak yang buruk terhadap perusahaan. Dalam survei tersebut juga menunjukkan 30-60% keputusan yang diambil oleh para pimpinan organisasi ternyata berdampak buruk dan merusak organisasi tersebut dengan tingkat kerugian sekitar 1-2 juta US dollar untuk setiap keputusan yang diambil. Dan tentunya ini menjadi sebuah kerugian yang seharusnya tidak terjadi di dalam organisasi tersebut. Ternyata kalau kita telusuri lebih lanjut, kenapa kok mereka tidak engage kepada perusahaan? Ternyata salah satu faktor yang juga paling berpengaruh adalah 82% dari karyawan tersebut tidak atau kurang mempercayai dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan mereka. Nah sekarang pertanyaannya bagi Anda para pemimpin organisasi, sudahkah kita memiliki kepemimpinan yang kuat dan tegas? Kepemimpinan yang berusaha untuk mengambil keputusan dengan menomorsatukan atau memprioritaskan perusahaan, bukan untuk kepentingan dan ego diri sendiri. Kepemimpinan yang berani untuk terjun ke bawah, mengontrol proses-proses internal yang berlangsung di dalam organisasi, dan bukan hanya sekedar duduk di meja atau tidak ada di dalam organisasi dan hanya sekedar menerima laporan-laporan yang positif dan baik saja. Mari kita menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Saya akan mengakhiri dengan memberikan sebuah semangat dan dukungan kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN kita, yang saya yakin hari ini beliau sedang pusing-pusingnya untuk menyelesaikan masalah sengkarut yang ruwet sekali di dalam Kementerian BUMN. Saya berdoa supaya Anda terus diberi kekuatan, diberi semangat untuk berani terus mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa. Saya mendukung Anda untuk memberhentikan seluruh jajaran direksi dari Kimia Farma Diagnostika. Meskipun juga ada banyak pro dan kontra di sana yang mengatakan bahwa apakah harus sampai pimpinannya diberhentikan, apakah ini hanya cuma masalah secara sporadis saja yang tidak terjadi secara sistemik. Tentulah kita tunggu hasil audit di dalam operasional mereka. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah mari terus lanjutkan perubahan-perubahan positif yang saat ini sedang terjadi di Kementerian BUMN. Terus berusaha, terus berjuang, tunjukkan bahwa semangat akhlak benar-benar menjadi semangat dan nilai-nilai baru di dalam Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan di dalamnya. Semangat dan sukses selalu. Apa kabar? Sukses!